Saya adalah salah satu mahasiswi S1 Farmasi dari Universitas Negara Makassar. Baiklah, pada video kedua ini saya akan membahas materi tentang hospital farmasi and service professional untuk memenuhi tugas mata kuliah wawasan ilmu farmasi yang diberikan oleh dosen Bapak Apoteker Safarudin MSc. Farmasi adalah ilmu kombinasi antara ilmu kesehatan dengan ilmu kimia untuk keperluan teknologi obat-obatan. Selain itu juga, farmasi mempelajari bagaimana menggunakan obat-obatan secara efektif dalam ilmu kesehatan hingga penggunaannya yang higienis. Nah, di farmasi, selain kita belajar tentang obat-obatan, kita juga belajar bagaimana pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Nah, pelayanan farmasi yang diselenggarakan di rumah sakit harus mampu menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan yang bermutu, bermanfaat, dan terjangkau. Instalasi farmasi harus memiliki apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang sesuai dengan beban kerja dan petugas penunjang lain agar tercapainya sasaran dan tujuan instalasi farmasi. Pelayanan instalasi farmasi mencakup penyelenggara pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai atau BMHP, pelayanan farmasi klinik, dan manajemen mutu yang bersifat dinamis dapat direvisi sesuai kebutuhan dengan tetap menjaga mutu. Di instalasi farmasi, melayani rata-rata 300 resep rawat jalan per hari dan 400 resep rawat inap. Pelayanan farmasi mencakup proses pemilihan, perencanaan, pengadaan, produksi, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian mutu, dan farmasi klinis. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Yang pertama, meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian. Yang kedua, menjamin kepastian hukum tenaga kefarmasian. Yang ketiga, melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Rumah sakit menetapkan dan menerapkan regulasi peresepan obat, yaitu instruksi pengobatan. Jenis kesalahan peresepan antara lain resep yang tidak lengkap, ketidaktepatan obat, dosis, rute, dan frekuensi pemberian. Untuk menghindari keragaman dan mencegah kesalahan obat dampak pada keselamatan pasien, maka rumah sakit menetapkan persyaratan bahwa semua resep atau permintaan obat instruksi pengobatan harus mencantumkan seperti identitas pasien, nama obat, dosis, frekuensi pemberian, rute pemberian, nama, dan tanda tangan dokter. Apoteker bertanggung jawab terhadap pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di rumah sakit yang menjamin seluruh rangkaian kegiatan perbekalan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memastikan kualitas, manfaat, dan keamanannya. Adapun jenis-jenis pelayanan kefarmasian. Yang pertama, pelayanan farmasi rawat jalan. Yang kedua, pelayanan farmasi rawat inap. Yang ketiga, pelayanan farmasi IGD, dan pelayanan informasi obat atau PIO, dan konseling obat. Nah, seperti yang kita ketahui, pelayanan farmasi rawat jalan merupakan pelayanan medis kepada pasien untuk tujuan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi tanpa mengharuskan pasien tersebut dirawat inap. Yang kedua, pelayanan farmasi rawat inap adalah salah satu bentuk pelayanan kesehatan rumah sakit di mana penderita tinggal atau menginap sedikitnya 1 hari. Yang ketiga, pelayanan farmasi di IGD dibuka 24 jam dan dipimpin oleh seorang apoteker petugas yang melayani farmasi di IGD dengan dibagi 3 shift. Yang pertama pagi, siang, dan malam, serta dilakukan serah terima barang atau uang setiap pergantian shift. Pengadaan barang dilakukan dengan meminta ke bagian gudang, penggunaan formulir B2 atau permintaan dan pengeluaran farmasi. Kemudian pelayanan informasi obat atau PIO, yaitu kegiatan penyediaan atau pemberian informasi rekomendasi obat yang independen atau akurat, komprehensif, terkini oleh apoteker, pelayanan informasi obat dengan cara komunikasi langsung.
Kemudian konseling, kegiatan konsultasi yang diberikan oleh apoteker kepada pasien atau ke keluarga pasien yang diberikan dengan penggunaan obat seperti tujuan pengobatan, jadwal pengobatan, cara menggunakan obat, dan lama penggunaan obat. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya bagikan kepada teman-teman mengenai Hospital Farmasi and Service Profesional. Semoga dengan adanya video ini dapat dijadikan sebagai media pembelajaran dan tentunya semoga bermanfaat untuk saya sendiri dan juga untuk teman-teman.